Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai operasi aljabar fungsi. Oke, jadi untuk operasi aljabar fungsi itu kita ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu kalian sudah kenal semua operasi aljabar ya. Untuk operasi aljabar fungsi, coba kalian perhatikan ini. Dari yang pertama yaitu penjumlahan. Oke, penjumlahan. Kalau misalkan ada fungsi fx dan gx, ketika kalian ditanya f ditambah gx, itu kalian bisa buat fx ditambah gx. Dan untuk pengurangan, tinggal di fx dikurang gx. Kalau perkalian, fx kali gx. Pembagian itu fx per gx. Nah, ini untuk operasi aljabar fungsi. Selain operasi aljabar fungsi, kalian juga nanti akan diminta menentukan daerah asal atau domain. Jadi domain dari operasi aljabar fungsi ini. Jadi kalau misalkan ditanya domain dari penjumlahan fungsi, itu berarti kalian bisa cari domain dari fungsi f irisan domain dari fungsi g. Kalau pengurangan sama juga begitu, cari domain fungsi f iriskan dengan domain fungsi g. Perkalian juga seperti itu. Dan untuk pembagian, domain untuk operasi aljabar pembagian itu domain fungsi f irisan domain fungsi g diiriskan lagi dengan nilai gx yang tidak sama dengan 0. Jadi nilai gx ini tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk domain fungsinya. Untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan contoh soal 1. Oke, di contoh soal ini coba kalian perhatikan, baca soalnya. Diketahui fungsi fx, x kuadrat ditambah 2x dikurang 8, dan fungsi gx sama dengan x ditambah 4. Untuk x-nya itu adalah elemen bilangan real. Jadi untuk fx-nya adalah domainnya real, gx-nya adalah domainnya real. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi-fungsi berikut. Kita coba jawab dari pertanyaan yang nomor A. Yang nomor A, f ditambah gx, berarti itu adalah penjumlahan fungsi. Berarti kita bisa buat seperti tadi, f tambah gx itu kan artinya fx ditambah gx. Nah, fx-nya berapa? Fx-nya ini, yang di atas ini ya. Jadi tinggal dibuat x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Ditambah gx-nya adalah ini, x plus 4. X plus 4. Nah, setelah kalian buat seperti ini, kalian urutkan dari pangkat tertinggi. Ini x kuadrat. Setelah x kuadrat ada plus 2x. Setelah itu plus x min 8 plus 4. Tinggal diurutkan saja. Setelah kalian urutkan, kalian tentukan suku-suku yang sejenis. X kuadrat kan cuma ada 1, berarti kita tetap tulis x kuadrat. Nah, untuk yang x, 2x ditambah x itu kan suku yang sejenis, berarti 2x ditambah x adalah 3x. Nah, ini min 8 ditambah 4 itu adalah min 4. Jadi hasil dari penjumlahan dua fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Berikutnya yang nomor B. Yang nomor B, pengurangan
fungsi f dikurangi gx itu artinya fx dikurangi gx. Nah, untuk di pengurangan ini kalian harus hati-hati karena tanda pengurangan akan merubah tanda setelahnya. Jadi fx kita tulis dulu fungsinya x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Kurungin ini fx-nya. Dikurang gx-nya berapa? X plus 4. Buka kurung lagi. X plus 4. Nah, langkah kedua kalian buka kurungnya. Jadi buka kurung itu akan merubah tanda yang di belakang pengurangan ini. Jadi min x. Nah, min ketemu plus jadi min 4. Di sini yang harus kalian hati-hati. Setelah kalian buka kurung, baru kalian urutkan dari pangkat tertinggi, atau boleh langsung jumlahkan atau kurangkan ya suku sejenis. X kuadratnya cuma ada 1, berarti tetap x kuadrat. Dan ini 2x sama min x. 2x dikurangi x adalah plus x. Nah, min 8 dikurang 4. Min 8 min 4 min 12. Jadi pengurangan dua fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah x dikurang 12. Yang ketiga ada perkalian fungsi. Perkalian fungsi f kali gx artinya fx dikali dengan gx. Ini titik ya, biar membedakan antara kali dengan x. Fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Ini dikurungin. Kaliin, buka kurung lagi. Buka kurung, gx-nya adalah x ditambah 4. Nah, bagaimana cara mengalihkan ini? Perkalian fungsi ini. Tinggal kali pelangi. Kali pelangi nih. Kali pelanginya x kuadrat kaliin x. Bisu 2x kaliin x. Bisu min 8 kaliin x. Setelah itu yang 4. Mana nih? X kuadrat kaliin 4. Bisu 2x kaliin 4. Min 8 kaliin 4. Nah, itu caranya. Dan coba kita kerjakan sekarang sesuai pelanginya itu. X kuadrat kali x itu adalah x pangkat 3. X kuadrat 2x kali x itu adalah 2x kuadrat. Min 8 kali x itu adalah min 8x. Nah, sekarang sama 4-nya. X kuadrat kali 4 itu adalah plus 4x kuadrat. 2x kali 4 itu adalah plus 8x. Min 8 kali 4 itu adalah min 32. Setelah itu baru kita kumpulkan suku yang sejenis. X pangkat 3 cuma ada 1. Yang x kuadrat ada 2 nih, 2x kuadrat sama 4x kuadrat. Jadinya 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat hasilnya adalah 6x kuadrat. Dan min 8x sama plus 8x ini habis ya. Ini habis. Karena kan min 8 plus 8 habis. Setelah itu sisanya tinggal min 32. Jadi hasil dari perkalian ini adalah x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 32. Yang terakhir yaitu pembagian fungsi. F per gx itu artinya fx dibagi dengan gx. Jadi kita bisa buat fx-nya berapa aja?
X kuadrat, lihat soalnya yang tadi ya, X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Terus GX-nya adalah X ditambah 4. Nah, bagaimana caranya pembagiannya nih? Kalian bisa faktorkan dulu persamaan kuadrat yang di atas. Jadi, ini X, ini 4, ini 2, ini plus minus. Kalian kan bisa pemfaktoran waktu SMP ada 3 cara. Cara coba-coba, rumus ABC, dan kuadrat sempurna. Terserah kalian mau pakai cara yang mana untuk memfaktorkan. Yang di bawah tulis X plus 4. Nah, ternyata pembilang sama penyebut ada bilangan yang sama, yaitu X plus 4. Nah, berarti kita bisa coret nih. X plus 4 sama X plus 4. Sisanya adalah X min 2. Jadi hasil pembagian dua fungsi itu adalah X min 2. Itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, coba kita cek. Contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3 dan f tambah gx sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 2. Tentukan gx-nya. Nah, ini yang diketahui fx dan penjumlahan f tambah g. Tapi yang ditanya gx-nya. Gimana cara nyari? Berarti kita mulai dari yang diketahui penjumlahannya. Yang ini ya. F tambah gx itu kan artinya fx ditambah gx. Nah, ini sama dengan berapa nih yang diketahui di soal? X kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, fx-nya sudah diketahui juga di soal kan ini. Tinggal ganti di sini. X kuadrat ditambah 2x dikurang 3 ditambah gx-nya kan belum diketahui, jadi itu ditanya. Tulis saja gx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai gx, kalian tinggal pindah ruas. Jadi ini x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Yang di sebelah ini kita pindah ruas ya. Nah, Ibu cari warna merah. Kita pindah ruas, ingat tandanya berubah. Min x kuadrat min 2x plus 3. Setelah itu kita kerjakan. Berarti gx-nya adalah mana nih? X kuadrat dikurang x kuadrat habis. 5x dikurang 2x jadinya 3x. 2 ditambah 3, 5. Berarti kita dapat gx-nya adalah 3x ditambah 5. Pertanyaannya B. Yang ditanya adalah f min 2 dan g min 2. Kita punya nilai fx itu kan. Di sini ya Ibu buat ya. Kita punya nilai fx itu adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Karena di sini diminta f min 2, berarti kita ganti x-nya dengan min 2. Ini min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2 dikurang 3. Sama dengan min 2 kuadrat 4 dikurang plus 2 kali min 2 min 4 dikurang 3.
Jadi hasilnya min 3. Berarti kita dapat F min 2-nya adalah min 3. Nah, setelah itu kita cari G min 2. Kita punya Gx-nya itu adalah 3x ditambah 5. Ini ya yang kita dapetin tadi. Berarti kalau misalkan ditanya 3 min 2, G min 2 itu sama dengan 3 kali min 2 ditambah 5. 3 kali min 2 itu min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Oke, udah dapat G min 2-nya adalah min 1. Nah, pertanyaan yang terakhir. Yang ditanya di sini adalah F tambah G min 2. F tambah G min 2 artinya F min 2 ditambah G min 2. F min 2 tadi berapa dapat? Min 3 ya. Di min 3 ditambah G min 2-nya adalah min 1. Berarti min 3 ditambah min 1 adalah min 4. Dapat dah ini hasilnya. Dan F min G min 2 itu artinya F min 2 dikurang G min 2. F min 2-nya adalah min 3 dikurang G min 2-nya adalah min 1. Jadi ini jadinya min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Kita dapat pengurangannya min 2. Itu sudah 2 contoh soal yang Ibu jelaskan. Untuk berikutnya sebagai latihan soal, kalian bisa kerjakan latihan uji kompetensi 5 di halaman 13 di buku LKS kalian nomor 1 dan nomor 2. Selamat belajar.